warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya sampai saat ini. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Santi Arafa MEI, serta yang saya sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Syahdana dan teman saya Farisya Maula Karim Sinaga. Di sini kami dari kelompok pertama akan menjelaskan terkait materi kami yang berjudul tentang harta. Dan adapun yang akan dibahas nantinya yaitu mengenai pengertian harta, unsur-unsur harta, serta kedudukan harta di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian harta. Dalam bahasa Arab, harta disebut dengan sebutan al-mal yang mempunyai arti condong, cenderung, dan miring. Al-mal juga disebut hal yang menyenangkan manusia karena yang mereka pelihara baik itu dalam bentuk materi maupun manfaat. Sedangkan menurut istilah syara, harta dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan menurut hukum syara atau hukum Islam, yaitu seperti jual beli, pinjam meminjam, konsumsi hibah atau pemberian. Dan selanjutnya unsur-unsur harta. Menurut fuqaha, harta bersendi kepada dua unsur, yaitu yang pertama unsur aniyah, yaitu harta dalam wujud nyata atau harta dalam bentuk nyata. Dan yang terakhir unsur urb, yaitu segala sesuatu yang dipandang oleh harta oleh sebagian manusia atau seluruh manusia. Dan selanjutnya kedudukan dan anjuran untuk memiliki harta. Seperti yang disebutkan para ulama usul fikih, persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu az-zuriyat al-khamsah atau 5 keperluan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan yang terakhir harta. Dan selanjutnya kedudukan harta di dalam Al-Quran. Kedudukan harta di dalam Al-Quran yang pertama terdapat dalam Quran surah Al-Hadid ayat 7 yang bunyinya, harta adalah milik Allah, manusia bukanlah pemilik mutlak, tetapi dibatasi oleh hak-hak Allah sehingga wajib dikeluarkan zakatnya dan diperuntukkan ibadah lain dari harta tersebut. Dan yang selanjutnya kedudukan harta di dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46 yang bunyinya, harta sebagai perhiasan, harta merupakan perhiasan dunia yang bersifat sementara. Maka dari itulah kita sebagai seorang muslim hendaknya dapat memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kedudukan harta di dalam As-Sunnah. Kedudukan harta di dalam As-Sunnah yaitu yang pertama, harta sebagai penyebab fitnah. Maksudnya seperti disebutkan dari Ka'ab bin Iyad telah berkata, aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya bagi setiap umatku adanya fitnah atau ujian, dan fitnah bagi setiap umatku adalah masalah harta. Dan yang terakhir, kedudukan harta di dalam As-Sunnah yaitu harta sebuah nikmat ketika dimanfaatkan oleh orang-orang yang saleh, seperti terdapat dalam hadis riwayat Ahmad yang bunyinya, harta sebaik-baik harta adalah harta yang berada pada orang yang saleh. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Farisya Maula Karim Sinaga. Baik, saya akan menjelaskan fungsi harta. Harta berfungsi sebagai penyempurnaan ibadah untuk meneruskan kehidupan dari periode ke periode selanjutnya, untuk memutar peranan kehidupan antara tuan dan pembantu, dan untuk menumbuhkan silaturahim. Selanjutnya, cara memperoleh harta. Allah memerintahkan manusia untuk berusaha mencari harta dan memilikinya dengan memakai cara yang halal dan tidak melanggar norma-norma agama. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qaditis sholatu fangtashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, yang artinya, dan apabila
telah diturunkan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Islam tidak melarang kehendak seseorang untuk memperoleh harta, selagi dengan cara yang halal dan baik. Namun, hal tersebut bukan berarti Islam tidak membatasi seseorang dalam mencari harta. Jika harta tersebut dicari dengan ketentuan Allah, yaitu dengan cara yang halal dan thayyib, maka pemanfaatannya pun harus sesuai dengan panduan Allah. Digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup, digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada Allah, yaitu dengan zakat, nazar. Kewajiban yang harus ditunaikan untuk keluarga, yaitu istri, anak, dan kerabat, dimanfaatkan untuk kebutuhan sosial. Selanjutnya, pembagian harta. Harta terbagi banyak golongan. Yang pertama, mutakawim dan ghair. Harta yang belum dicapai atau belum sepenuhnya berada dalam genggaman kepemilikan manusia. Iqar dan manqul. Iqar ialah harta yang tidak dapat dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan manqul adalah jenis harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat selanjutnya. Selanjutnya, mitsli dan qimi. Mitsli adalah harta yang memiliki persamaan dan tidak ada perbedaan pada bagian-bagiannya dan kesatuannya. Sedangkan qimi ialah jenis harta yang tidak dapat memiliki padanan dan tidak dapat terdapat persamaan. Istilaqi dan istimali. Istilaqi adalah jenis harta yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak atau merubah. Sedangkan istimali adalah harta yang dapat digunakan tanpa harus merusak bentuk fisiknya. Terima kasih, mungkin ini yang dapat saya sampaikan.